Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa barakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini patut mengingatkan mari kita selalu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bintang paling mahal, mutiara paling berharga adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan sanggup menghantarkan hidup kita bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Baitul Muttaqin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap kita muslim di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita di dunia yang singkat ini selalu menginginkan hidup itu bahagia, senang hati, teu karingeun, teu kapusing, hayang bunga hirup teh. Tidak ada seorang pun di antara kita sebagai muslim yang hidupnya merana, sengsara, riweuh, loba kapusing dan lain sebagainya. Setiap kita pasti menginginkan hidup bahagia. Berbicara tentang kalimat bahagia ini sungguh sangat berbeda
perspektif manusia. Ada orang yang mengindikasikan bahwa orang itu bahagia karena bertumpuknya harta dan kekayaan. Ada orang yang punya pandangan lain bahwa hidup bahagia ini ukurannya pangkat, jabatan, dan kedudukan. Ada orang yang punya pandangan hidupnya bahagia itu karena punya gelar, banyaknya gelar, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan lain sebagainya. Banyak pandangan-pandangan perspektif manusia tentang kalimat bahagia ini. Maka pada pertemuan khutbah singkat kali ini, Khatib ingin menyampaikan salah satu pendapat ulama besar, ulama Nusantara, yang begitu ratusan bahkan ribuan mengarang kitab salaf. Yang terkenal salah satu kitab yang sering kita baca, sering kita aji, adalah kitab Nasoihul Ibad, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau punya pandangan lain tentang bahagia ini. Beliau mengatakan ada 4 indikator orang bahagia. Jikalau saya, bapak-bapak, semua yang hadir di masjid ini ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, kita lihat bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad. Beliau menjelaskan wa alamatus sa'adah arba'ah. Ada 4 indikator, ada 4 indikasi, ada 4 ciri orang disebut bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Ini tidak bisa terbantahkan lagi. Kalau orang menganggap bahwa bahagia itu dengan harta, bisa survei membuktikan, bisa dibantah dengan penelitian. Tidak semua orang kaya hidupnya bahagia. Ada orang yang punya pandangan lain bahwa hidup bahagia itu tertuju pada pangkat, jabatan, dan kedudukan. Setelah pangkat, jabatan, dan kedudukan diraih, survei membuktikan tidak semua orang yang punya pangkat, jabatan, dan kedudukan hidupnya bahagia. Tapi ini yang 4 ini tidak bisa dibantah lagi. Yang 4 ini pasti kalau ada pada diri saya, diri kita semua yang ada di tempat ini, positive thinkinglah kita, berhusnudzonlah kepada Allah bahwa kita akan termasuk orang yang bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Mana yang 4 itu, Ustaz? Ayo kita uraikan satu persatu. Pertama, kata Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad Maqalatu 15. Beliau menjelaskan Dikrud dunubil madiyah. Singkat kalimatnya tapi padat isinya. Ciri yang pertama, orang-orang yang disebut bahagia adalah orang yang selalu ingat akan kehilapan, kesalahan, dan dosa yang pernah dilakukannya. Subhanallah. Bersyukurlah bapak-bapak yang usianya sekarang sudah lanjut, yang kita sekarang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Di usia-usia sekarang ini kita istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, bersyukur, mengingat kita masa lalu, betapa banyak kesalahan, kehilapan, dan dosa kita, kemudian kita ingat-ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin adalah orang yang bahagia, sehingga dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa dan kesalahan. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita datang kepada Allah, kemudian kita munajat kepada Allah, kemudian kita kembali kepada Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni seberapa banyak dosa dan kesalahan kita. Yang jelas asal jangan dosa musyrik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, indikator orang yang bahagia, kata ulama besar itu apa? Wanisyanul hasanatil madiyah. Orang yang selalu melakukan aktivitas kebaikan. Yakin bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang di Masjid Baitul Muttaqin ini adalah ahli-ahli kebaikan. Infak kita, sedekah kita, membantu tetangga kita, apapun kebaikan, baik itu ibadah mahdhah
maupun ibadah buer mahdoh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, maka apa kata ulama kita agar kita menjadi orang yang bahagia? Wanisyanul badiyah, lupakan kebaikan kita itu, jangan diingat-ingat. Kita pernah menolong seorang sehingga orang itu jadi sukses, jangan membangga-banggakan itu. Tuh lihat, dia bisa begitu karena aku, jangan. Kita lihat masjid berapa banyak yang kita keluarkan untuk masjid, sampai masjid ini megah, sampai masjid ini terwujud, dan sampai masjid ini makmur dan sebagainya. Jangan menepuk dada karena saya sebagai donatur, sebagai orang dermawan. Pokoknya sekecil apapun, sebesar apapun kebaikan kita, kita lupakan kalau kita pengen menjadi orang bahagia. Dosa harus kita ingat, kebaikan kita lupakan. Yang ketiga, indikator orang yang bahagia kata ulama besar itu adalah wa nadharu ila man fawqahu biddin. Orang yang selalu melihat ke atas tentang agamanya. Kalau ada orang, teman kita, tetangga kita, handetolan kita, kerabat kita rajin hadir di majelis taklim, kita tergerak ikut pengen seperti dia hadir di majelis taklim. Kalau dia rajin ibadah, kenapa kita tidak mengikutinya rajin ibadah? Kalau dia rajin baca Quran, kenapa kita tidak rajin baca Quran? Kalau dia rajin infak dan sedekah, kenapa kita tidak rajin infak dan sedekah? Urusan akhirat dia selalu melihat ke atas, akhirnya ingin seperti dia, rajin berjamaah, rajin bersolawat, rajin baca Quran, rajin menolong orang lain dan sebagainya. Itulah yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Itu urusan akhirat, niatlah ke atas. Tetapi yang keempat kata ulama besar itu, kalau kita ingin bahagia, wa nadharu ila man fawqahu, urusan dunia lihatlah ke bawah. Kalau sekarang kita punya rumah, bersyukur, ya Allah punya rumah, alhamdulillah. Punya mobil, ya Allah alhamdulillah punya mobil. Lihat kita ke bawah, mungkin di sana masih belum punya, ada orang yang punya rumah. Mungkin di sana masih ada orang yang punya rumah tapi masih kontrak. Mungkin di sana belum punya mobil, atau mungkin di sana punya mobil tapi belum lunas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, sehingga kita bersyukur kepada Allah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Lihatlah urusan dunia itu ke bawah, bukan lihat ke atas. Selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam khutbah singkat ini, kalau empat ini ada pada diri kita, yakinlah kita menjadi orang yang bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirnya kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keinginan kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita, jamaah yang berkumpul di Masjid Baitul Muttaqin ini, seraya permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائلين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة والله موفق إلى قول الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.